Baik, semangat pagi. Pagi, tetap semangat. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah berkesempatan untuk hadir pada pagi hari ini, karena kalian adalah termasuk orang-orang yang menang, ya. Mereka yang menang adalah mereka yang berpikir dan yakin bahwa mereka bisa. Jadi kalau kita selalu merasa bisa, kita pasti akan jadi pemenang. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini selama kita berusaha, dan jangan lupa tetap berdoa, ya. Untuk itu, sebelum kita memulai pelatihan kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa supaya sepanjang hari ini kita mendapat keberkahan dan ridho dari Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa. Silakan menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing berdoa kembali. Selesai. Baik teman-teman, perkenalkan yang pertama, nama saya Sri Indayani. Nanti dalam perjalanannya kalau teman-teman mau menyebut atau memanggil, sebut saja dengan Bu Yani, ya. Kemudian saya lahir sudah cukup tua sebenarnya, sudah masa-masanya lahir di zaman kolonial dulu di 31 Januari 1970. Berarti sudah berapa umur saya saat ini? 53, bukan 35 ya, 53 ya. Saya tinggal di Jalan Jeddah nomor 15. Kemudian pendidikan saya adalah S1 Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, ya. Jadi sekarang kita sudah cukup kenal. Nah, ini kepada peserta, Ibu juga nanti sudah punya daftarnya. Jadi nanti kita akan berjalan sambil jalan saja, ya. Baik teman-teman, pada pagi hari ini sebelum kita memulai untuk pelatihan yang akan saya sampaikan, kita harus setiap hari pada saat memulai pekerjaan kita harus melakukan ini nih, pengawasan terhadap tempat dan lingkungan kerja. Untuk apa? Gitu ya. Karena apa? Karena kita akan seharian berada di kantor ini. Gitu. Jadi kalau misalnya kita berada di tempat yang tidak nyaman, tidak steril, tidak bersih, kita akan terpapar resiko-resiko seperti penyakit, kecelakaan dan sebagainya. Ya. Contohnya apa? Kebersihan dan kerapian pada ruang pelatihan, ruang kerja, ruang pelatihan yang kita lalui setiap hari itu harus selalu dalam kondisi bersih. Apalagi teman-teman adalah seorang petugas customer service, ya, pelayan nasabah yang notabene setiap ruangannya harus dalam kondisi prima supaya nasabah menjadi nyaman. Ya, jadi kita harus selalu jaga. Nah, apabila kita ketahui tidak ada atau ada peralatan ataupun kondisi yang kurang bersih, kita harus ikut membantu membersihkannya dengan cara menginformasikan kepada petugas cleaning service kita. Nah, yang kedua apa? Kebersihan pada lantai, kemudian jalur rak kabel, ducting ventilasi, ini semuanya bisa membawa kita menjadi mendapat celaka. Karena apa? Kalau ada kabel yang memang berseliweran, kita jalan bisa tersandung, ya. Kemudian kita bisa jatuh. Kemudian kalau ada lantai yang basah, kita bisa terpleset, ya. Bisa juga terjadi kecelakaan kerja. Nah, seterusnya perapian terhadap sisa buangan barang tidak terpakai, mudah menyala atau simpan dan jauhkan dari sumber api, karena semua ini bisa menyebabkan terjadinya kebakaran, ya. Nah, lalu apa lagi? Sarana proteksi kebakaran mudah dilihat dan tidak terhalang. Contohnya apa? Apar. Ada nggak di ruangan kita ini apar misalnya? Nah, kalau tidak ada, kita bisa informasikan kepada unit terkait supaya menyediakan apar di ruangan kita. Fungsinya untuk apa? Apabila terjadi konslet listrik, kebakaran kecil, bisa cepat mendapatkan pertolongan, ya. Nah, next, sarana jalan keluar harus bebas hambatan dan kedap asap atau panas. Nah, ini apabila kemudian terjadi resiko misalnya kebakaran, kita sudah harus tahu jalur mana yang harus kita ambil, dan jalur itu harus sudah dalam kondisi bebas, ya, tidak ada halangan atau barang-barang yang melintang gitu, supaya kita tidak terhalang pada saat kita melakukan penyelamatan diri. Nah, ini setiap pagi teman-teman, ya, sebelum kita bekerja, tolong kita biasakan dulu untuk melihat lingkungan kita, apakah sudah terbebas dari hal-hal yang bisa membuat kita menjadi tidak nyaman atau mengalami kecelakaan kerja. Nah, ini tata tertib selama pelatihan, ya. Jadi supaya pelatihan kita ini bisa efektif, ya, kita ada beberapa tata tertib yang bisa membuat kita itu bisa fokus untuk menyimak apa yang disampaikan. Yang pertama, HP silent, ya. Jadi kalau sekarang teman-teman ada yang pakai HP, tolong di silent dulu supaya tidak mengganggu, ya. Jangan nanti begitu HP-nya hidup, apalagi kelihatan dari someone spesial, ya, nanti itu akan membuat teman-teman akan kehilangan konsentrasi. Yang kedua, tidak membuat keributan. Intinya bukan berantem, ya, tapi tidak melakukan obrolan antara satu dengan yang lain, tidak ngerumpi istilahnya, ya. Jadi kita fokus saja sama komunikasi dengan materi-materi
materi yang dipaparkan oleh saya nantinya. Nah, kemudian tidak meninggalkan ruangan selama sesi pembelajaran. Ini kalau bisa ya. Tapi kalau kira-kira udah nggak kuat lagi ya jangan sampai terjadi di tempat gitu ya. Jadi teman-teman kalau udah nggak kuat lagi mau buang air kecil silakan, mau buang air besar silakan keluar. Ya, jangan nanti gara-gara oh nggak boleh Bu, nggak boleh keluar, terus dilakukan di tempat. Ya, itu bukan seperti itu ya teman-teman ya. Intinya adalah tidak meninggalkan ruangan untuk hal-hal yang tidak ada atau tidak terkait dengan kondisi kita ya. Kemudian angkat tangan untuk bertanya. Jadi supaya tertib kita pada saat nanti ada yang mau ditanyakan, silakan teman-teman untuk mengangkat tangan. Itu tandanya teman-teman akan melakukan pertanyaan. Dan terakhir tepat waktu ya. Jadi nanti kita akan ada sesi istirahat, sesi break. Kalau kita minta untuk 15 menit ya teman-teman harus sudah kembali dalam waktu 15 menit. Sudah bisa paham ya untuk tata tertibnya ya? Paham Bu. Kita lanjut ya? Lanjut. Baik. Nah teman-teman, hari ini kita akan bercerita atau belajar tentang PSPPUR ya. Bagian unitnya itu adalah bab pengelolaan transfer dana. Kemudian judul unitnya memproses transfer dana tunai, transaksi dana tunai dan transaksi dana debit, memeriksa kelengkapan ya. Nah, perintah transfer dana harus lengkap dan benar. Kenapa? Ya pasti muncul nih. Ya, apalagi teman-teman ini semuanya adalah teller ya, teller di BNI nih ya unitnya gitu ya. Jadi ini perintah transfer dana harus lengkap dan benar. Mengapa? Ya, ini jelas tanya mengapa. Ibu yakin teman-teman juga sudah punya gambaran kenapa kita harus memeriksa kebenaran perintah transfer ya. Yang pertama ada resiko di dalamnya. Ada resiko finansial, resiko hukum dan resiko reputasi. Finansial kenapa gitu? Teman-teman bisa menjadi selisih gara-gara akibat teman-teman tidak memeriksa formulir transfernya, nominalnya, ya salah input, nasabah salah tulis dan sebagainya. Itu akan menimbulkan resiko finansial. Ya, kemudian resiko hukum, apabila terjadi tuntutan akibat kesalahan kita tidak melakukan proses dengan benar, nasabah bisa melakukan penuntutan terhadap kita maupun terhadap BNI. Nah, yang terakhir resiko reputasi, komplain nasabah. Jika disampaikan secara global melalui Twitter, Facebook, Instagram dan sebagainya media online sekarang, itu akan membuat citra BNI menjadi buruk, ya, reputasi BNI menjadi jelek. Ya, jadi itu pentingnya. Makanya teman-teman hari ini diundang ya untuk belajar bagaimana cara ya memeriksa perintah transfer ya dana tunai atau informasi perintah transfer debit sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku ya. Dan judul ini saya ambil dari SKKNI yang untuk kodenya ya, kode K064 SSP 01001-1 ya. Judulnya ini, kalau ini SKKNI itu adalah standar kerja nasional ya teman-teman ya. Jadi ini adalah semua dasar yang menuntun kita ya pada saat kita melakukan pekerjaan sebagai pekerja di Indonesia. Nah, dari SKKNI ini nanti akan diturunkan oleh masing-masing perusahaan kepada menjadi SOP ya. Dan kita nih di BNI teman-teman akan melakukan pekerjaan ini sesuai SOP yang berlaku di Bank Negara Indonesia ini. Ya, jadi dari SKKNI nanti ditelurkan lagi ya, kemudian dibuat dalam bentuk SOP. Itulah yang akan menjadi panduan teman-teman saat bekerja menjadi teller di BNI. Ya. Nah, tujuan pelatihan ya. Apa sih tujuan pelatihan ini? Nah, setelah pelatihan teman-teman itu dapat menjelaskan cara memeriksa dan kelengkapan dan kebenaran informasi perintah transfer dana tunai atau informasi perintah transfer dana debit dengan metode observasi sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di BNI. Ya, jadi nanti setelah ini teman-teman akan expert nih dalam hal memeriksa perintah transaksi pemindah bukuan atau transaksi transfer dana tunai maupun dana debit. Manfaatnya sama ya, mirip kalau tadi teman-teman bisa mengetahui cara memeriksanya. Nah, kalau misalnya untuk manfaat pelatihan, teman-teman itu mampu ya dalam menjalankan tugasnya, mampu memeriksa kelengkapan dan kebenaran informasi perintah transfer dana tunai atau informasi perintah transfer debit sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. Ya, jadi berbeda ya. Kalau tadi tujuannya itu bagaimana cara
Ya, bagaimana caranya kita memeriksa? Ya, langkah-langkahnya apa saja, step-stepnya apa saja, terus field apa saja yang harus diperiksa. Tapi kalau misalnya manfaat, setelahnya kita akan mampu melakukan pekerjaan kita itu untuk memeriksa setiap kali perintah transfer dana tunai ataupun perintah transfer debit. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Jelas, Bu. Baik, kita lanjut ya. Nah, itu sudah masuk ke materinya. Apa yang dimaksud dengan transfer dana? Transfer dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan untuk memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebut dalam perintah transfer dana sampai dengan dana tersebut diterimanya oleh penerima. Bisa ya? Jadi kalau kita gambarkan ada dua orang nih, ya. Yang satu si A, katakanlah nih Mbak Agris ya. Kemudian ada Bang Hari, ya. Mereka mau melakukan transfer dana, gitu ya, dari Mbak Agris ke Bang Hari, ya. Dituangkan dalam bentuk satu formulir atau perintah transfer yang isinya nanti ada nama penerima dan sebagainya, ya. Itulah namanya transfer dana. Bisa dilakukan secara tunai, artinya Mbak Agris itu membawa uang, ya, kemudian ditransferkan ke Bang Hari, ataupun melalui debit. Ya, debit ini bisa dua, misalnya dari rekeningnya, dari tabungannya Mbak Agris ke Mas Hari, atau pakai debit warkar, ya, dari giro ataupun cek, itu namanya clearing, ya. Jadi ada dua yang untuk warkar debit. Paham ya untuk transfer dana ya. Nah, kemudian apa-apa saja yang harus teman-teman verifikasi? Ini nih kuncinya, ya. Jadi bagaimana kita melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan perintah informasi? Ya, kalau yang namanya perintah informasi berarti di dalam satu formulir aplikasi kiriman uang ataupun pemindah bukuan itu akan memenuhi atau memuat beberapa informasi di dalamnya, ya, yang harus teman-teman verifikasi kebenarannya dan kelengkapannya supaya transaksi itu bisa sampai ke tempat tujuan dengan lancar. Apa-apa saja. Nah, yang pertama dari sisi verifikasi dokumen nasabah. Nih, ya. Identitas nasabah, KTP, misalnya kartu tanda penduduk atau SIM, ya. Kemudian bukti kepemilikan rekening seperti kartu ATM dan buku tabungan, ya. Jadi kalau dia transfer debit, teman-teman wajib meminta kartu ATM dan buku tabungannya. Ya, untuk apa? Untuk teman-teman bisa memverifikasi bahwa orang yang datang ke teman-teman ini adalah orang yang benar sebagai pemilik rekening, bukan penyalahgunaan, ya. Nah, selanjutnya next apa lagi? Verifikasi perintah transaksi transfer dana pada formulir. Nah, di sini juga yang paling penting, ya, tidak kalah pentingnya. Yang pertama apa? Nama penerima, ya. Ini tidak boleh salah. Ya. Yang kedua, nomor rekening penerima. Ini juga kalau salah itu bisa nyasar atau bisa kembali atau retur, ya, sehingga itu akan menimbulkan kerugian finansial juga bagi si nasabah. Atau kalau kita yang salah, teman-teman teller yang salah, itu akan menjadi kerugian. Minimal kita mengganti biaya kirim, ya. Nah, kemudian apalagi yang penting nominal, ya. Nominal juga kalau salah itu resikonya apa? Nonggok tellernya, ya. Misalnya kirimnya berapa? 200.000, terkirim 2 juta, berarti ada selisih 1.800.000, ya, nonggok tellernya. Nah, kemudian apalagi tujuan transaksi? Apa tujuannya? Nah, kemudian ini tujuan transaksi kenapa perlu? Supaya apa? Supaya bank kita ini tidak disalahgunakan, karena dikhawatirkan ada tujuan-tujuan transaksi yang untuk penyalahgunaan rekening. Contohnya pendanaan terorisme, ya, kemudian sarana penipuan dan sebagainya. Nah, kemudian apa? Sumber dana dari mana, gitu ya. Ini sumbernya dari mana? Karena ini juga perlu diketahui untuk apa? Supaya kita juga sama seperti tadi. Tidak ada nampaknya kita itu dimanfaatkan untuk apa? Penempatan dana, ya. Jadi ini juga terkait dengan undang-undang anti pencucian uang. Makanya kita harus lengkapin untuk dana-dana transfer ini. Perintah transfer, ya. Kemudian tanda tangan pengirim. Boleh nggak kira-kira misalnya kalau ada nasabah yang mau transfer, terus formulirnya tidak ditandatangan, terus kita yang tanda tangan? Nggak boleh, ya. Jadi memang itu sudah menjadi satu hal yang harus benar-benar kita pahamin, ya. Karena apa? Karena memang kita tidak mengetahui. Yang pertama, kita adalah bukan pemilik rekeningnya.
Yang kedua, jika terjadi sesuatu resiko dan benar transfer dana itu adalah untuk TPPU atau tindak pidana pencucian uang, kita akan menjadi tersangkanya. Ya, jadi teman-teman tolong diingat-ingat ya, jangan sampai kita menandatangani formulir yang tidak ditangani oleh nasabah. Ya, nah teman-teman, yang tadi sudah Ibu jelaskan bagaimana cara memverifikasi apa-apa saja. Yang pertama dari identitas nasabah, terdiri dari KTP dan SIM. Ya, kemudian apalagi lembar formulir yang berisi informasi perintah. Di antaranya adalah nama pengirim, nama penerima, terus tujuannya, nominal, tanda tangan. Baik ya, berarti sudah bisa dipahami. Nah, kesimpulan yang Ibu dapatkan ya, bahwa teman-teman itu sudah bisa ya, sudah mampu menjelaskan cara memeriksa kelengkapan dan kebenaran informasi perintah transfer dana tunai dan informasi perintah transfer debit dengan metode observasi ya, sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku di Bank BRI kita ini. Ada pertanyaan teman-teman? Ada Bu. Cukup jelas? Jelas Bu. Kita lanjut? Lanjut Bu. Baik. Lanjut ya. Oke. Nah, ini ada aplikasi ya. Ini juga sebagai uji pemahaman untuk teman-teman semua. Nah, tadi Ibu sudah berikan kertas kepada teman-teman pada saat masuk ya. Itu gunanya adalah untuk menjawab. Di sini ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan perintah transfer dana keluar? Yang kedua, sebutkan ketentuan dan prosedur transfer, proses transfer dana yang diteruskan ya. Silakan teman-teman boleh diisi, waktunya 1 menit. Oke, baik, sudah selesai? Oke, nanti dikumpul di Pak Ijal, tolong nanti dibantu ya Pak Ijal untuk pengumpulannya ya. Nah, untuk selanjutnya nih, kita ada lembar evaluasi. Ini juga dalam bentuk pertanyaan ya, sifatnya multiple choice. Ini ada 3 soal. Tadi juga sudah Ibu dapat berikan dalam amplop tertutup kepada teman-teman. Silakan dibuka. Ya, itu isinya soal-soal. Tadi nggak tahu kan itu isinya apa? Bukan uang ya, tapi soal-soal. Ya, ada 3 soal ini. Silakan teman-teman dibuka. Tolong dijawab. Ya, 3 soal. Boleh? Silakan. 1 menit. Ini sangat mudah karena tadi ini sudah kita jelaskan. Oke, gampang kan? Gampang Bu. Ya, pasti Ibu yakin nilainya 100 semua ya. Nanti Pak Ica tolong dikumpulkan kembali ya. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ya. Nah, ini teman-teman ada tugas tambahan nih yang mau Ibu minta kepada teman-teman untuk dikumpulkan ya. Jadi sebelum masuk ke situ kita ulas kembali bahwa pertemuan kita ini sudah kita lakukan dan Ibu yakin kalian sudah menjadi petugas yang expert dalam memeriksa kelengkapan dan kebenaran untuk informasi transaksi transfer dana tunai dan transfer debitnya ya. Nah, ini untuk pertemuan selanjutnya, sebelumnya teman-teman harus membuat rangkuman dari berbagai sumber mengenai transfer dana ya, transaksi transfer dana ya. Tugasnya nanti boleh dikumpulkan soft copy-nya melalui email Ibu nih di serinda70@gmail.com. Batas waktunya sampai dengan tanggal 4 Oktober pukul 23.59. Berarti besok malam ya. Jadi besok malam sebelum jam 12 itu teman-teman sudah bisa di-emailkan ke Ibu ya. Baik, kita sudah selesai. Sebelum kita tutup, masih ada yang ingin bertanya? Gak ada Bu. Sudah bisa dipahami semua? Bisa, Bu. Yakin ini benar? Bu. Baik, ya, baik. Terima kasih teman-teman. Tapi sebelum kita mengakhiri pelatihan ini, satu lagi boleh periksa kembali tadi amplop besarnya. Di situ juga ada 1 lembar lagi terkait evaluasi instruktur. Mohon diisi karena saya juga perlu dievaluasi ya supaya ada peningkatan ya. Jadi kalau misalnya memang bagus, tolong dibuat bagus. Kalau nggak bagus, buat bagus juga ya. Nah, ya silakan dinilai secara objektif karena apapun penilaian dari teman-teman itu akan membawa
perubahan atau membuat ibu akan lebih baik lagi ya. Nah yang terakhir sebelum kita kembali, mari kita sama-sama bereskan dulu, benahi dulu untuk lingkungan ruangan kita yang ada komputernya belum mati, tolong dimatikan ya. Kemudian pulpen dibenahi, jangan ada sampai tertinggal ya. Baik teman-teman, kalau semuanya sudah dilakukan, kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk waktunya ya, seharian kita sudah bersama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa menjadi masukan, bisa menjadi panduan, bisa teman-teman terapkan di tempat kerja teman-teman masing-masing ya. Sekali lagi terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semangat pagi. Pagi, tetap semangat.